Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jangan kamu menghakimi. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan di balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang sikap hati ketika kita memandang sesama. Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak cepat menghakimi orang lain, karena menghakimi itu seringkali menutupi kelemahan kita sendiri. Menghakimi sesama tanpa introspeksi adalah seperti kita sedang melihat kesalahan orang lain dengan kaca pembesar, tetapi tidak melihat balok besar yang menutupi mata kita sendiri. Ini mengajak kita untuk mengenali bahwa hanya Allah Bapa yang tahu hati manusia secara sempurna, dan hanya Dia yang berhak memberikan penilaian akhir. Lebih jauh, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar rendah hati. Ketika kita mencoba menolong saudara yang berdosa, sebaiknya kita mulai dengan membersihkan diri kita terlebih dahulu, supaya niat dan langkah kita tidak tercemar oleh kesombongan atau ketidakjujuran hati. Dalam kehidupan sehari-hari, ayat ini memanggil kita untuk hidup dalam sikap saling membangun dengan kelembutan dan saling memahami, bukan dengan sikap menghakimi yang memecah belah. Dengan cara itu kita semakin dekat dengan jalan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu melihat orang lain dengan mata penuh kasih, bukan dengan mata penuh celah. Jadi yang paling utama adalah membangun diri sendiri dulu, agar kita bisa hadir sebagai sahabat sejati bagi sesama, bukan sebagai hakim yang menuntut tanpa belas kasih. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ajarlah kami untuk tidak menghakimi sesama, karena hanya Engkau yang tahu isi hati dan niat terdalam setiap manusia. Berikanlah kami kerendahan hati, agar kami mampu melihat kekurangan diri sendiri sebelum menilai orang lain. Bersihkanlah pandangan kami dari kesombongan dan prasangka, supaya kami dapat melihat sesama dengan kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.